Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal mu'minun muttaqun. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga di pagi menjelang siang ini Allah masih berikan kita kemudahan untuk bisa menghadiri majelis ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rahmat dan kebaikan melalui majelis ini. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, kerabat, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk di antara umat beliau yang dijanjikan mendapatkan syafaatnya di yaumul hisab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada pagi hari ini berbincang dengan satu topik, hidup ini adalah pilihan dan ujian adalah sebuah kepastian. Saat kita akan temukan banyak sekali riwayat-riwayat di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW kadang memberikan ujian kepada orang-orang miskin, orang-orang lemah, orang-orang sakit, orang-orang yang tidak dikenal, orang-orang yang terpinggirkan, ya. Tapi juga kadang-kadang Rasulullah SAW memberikan ujian kepada orang-orang kuat, kepada orang yang rajin bersedekah, kepada orang-orang yang berjihad, kepada mereka yang menghabiskan waktunya, tenaganya, ilmunya, ya, untuk Islam, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu saja semua ini tidak saling bertentangan, atau dalil-dalil ini bukan untuk diadu satu dengan yang lain, ya. Ini mohon diperhatikan, sangat penting sekali untuk dipahami. Jadi begini, Quran dan Sunnah itu seperti obat. Quran dan Sunnah itu termasuk juga kisah-kisah para sahabat, para salafus saleh, ini seperti obat, ya. Semua obat itu baik. Artinya Quran, Sunnah, ayat, hadis, tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, ya. Tetapi yang bikin kita tidak sembuh itu, yang bikin penyakit kita itu nggak hilang-hilang, itu ada dua kemungkinan, ya. Satu, salah minum obat, ya. Yang kedua, dosisnya tidak tepat, gitu, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, maka jangan suka menyalahkan obat, gitu kan. Artinya ada orang yang ngaji, berdalil ini, berdalil itu, tapi kok hidupnya dalam keadaan yang buruk terus, begitu, ya. Padahal aku udah sholat, aku udah melaksanakan perintah Rasul, aku sudah begini, kok hasilnya seperti ini, ya. Maka tadi saya katakan bahwa kesalahan kita bukan karena obatnya yang bermasalah, tetapi kita suka salah milih obat atau dosisnya tidak tepat, ya. Saya ambil contoh beberapa riwayat bagaimana Rasulullah SAW memberikan ujian. Di dalam satu hadis Bukhari Muslim disebutkan, yaqulu Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah, mau gak kamu saya tunjukkan siapa penghuni surga itu? Nabi mengatakan, kullu dhaifin mutadhaifin, penghuni surga adalah orang lemah, orang yang diremehkan, orang yang gak dianggap oleh banyak manusia,
ya. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan. Mau nggak aku tunjukkan tentang penghuni neraka? Nabi mengatakan kullu utullin jawadin mustakbirin, yaitu orang yang keras hati, hartanya berlimpah tapi sombong dan arogan. Ya, ini Nabi SAW menjelaskan tentang nasib manusia di akhirat, yang di surga siapa, yang di neraka siapa. Pada hadis ini disebutkan demikian. Pada hadis lain juga dikatakan ketika surga dan neraka berdebat, maka neraka mengatakan Fiya jabbarun al-mutakabbirun, penghuniku adalah para penguasa, orang-orang kaya yang sombong dan arogan. Lalu surga mengatakan penghuniku adalah orang-orang miskin, orang-orang lemah. Ya, jamaah sekalian, ini kalau kita baca hadis ini sepotong, atau tadi saya katakan salah dosis, atau tadi saya bilang salah obat, kira-kira persepsi kita tentang miskin dan kaya ini bisa rusak atau membaik? Bisa rusak ya, persepsi kita bisa menjadi rusak ya. Maka nanti kita akan coba ulas bagaimana sih cara pandang yang benar di dalam menyikapi hadis-hadis semacam ini ya. Dalam hadis lain juga disebutkan Rasulullah SAW menyebutkan kumtu ala babil jannah, aku pernah berdiri di depan pintu surga, faida amatu man dakhalahal masakin, ternyata mayoritas penghuni surga itu orang-orang miskin semuanya ya. Yang kaya-kaya di mana? Nah, yang kaya-kaya di neraka gitu kan. Wa ashabul jaddi, Nabi enggak menyebutkan orang kaya di neraka. Nabi menyebutkan wa ashabul jaddi mahbusun, sedangkan orang-orang yang berharta, orang-orang kaya tertahan, nggak bisa langsung masuk surga ya. Ghairu anna ashaban nar qad umira bihim ilan nar, sementara para penghuni neraka sudah masuk ke dalam neraka, orang-orang Islam yang kaya masih antri di depan pintu surga karena di auditnya lama ya. Kalau saya ilustrasikan itu, orang miskin seperti antri di kasir cuman beli permen satu ya, duitnya pas 2.000-an ya, ora susu mana loh ya. Ya sudah ya, bahkan ditanya pakai nota nggak usah gitu langsung culum gitu kan ya. Lah orang kaya itu nggawa 10 troli coba ya, suwe mboten Bu? Waduh ya. Tapi ini udah sampai rumah, enak yang beli permen satu atau yang belanja 10 troli? Hah? Enak yang belanja 10 troli ya, gitu ya. Nek kon milih kira-kira gitu ya. Maka Imam Ibnu Qayyim mengatakan memang orang-orang miskin itu ya mereka bisa masuk surga duluan. Tetapi orang-orang kaya boleh jadi derajat dan kedudukannya lebih tinggi di akhirat, cuman kalah masuk duluan ya. Nah jemaah sekalian, nanti judul kita hidup adalah pilihan dan ujian adalah kepastian ya. Ini mudah-mudahan kita bisa menyelami, tidak termasuk dua kelompok yang keliru tadi. Satu, salah minum obat. Dua, dosisnya tidak tepat ya. Kemudian Nabi berdiri di pintu neraka, wa qumtu ala babin nar, tadi berdiri di pintu surga, melihat penghuninya orang miskin dan orang kaya itu tertahan. Ketika Nabi berdiri di neraka, faida man amatu man dakhalahan nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu perempuan ya. Nisa itu artinya perempuan yang udah punya suami gitu ya. Dia wanita-wanita yang sudah bersuami. Maka Nabi ketika ditanya, loh kenapa perempuan kok kebanyakan masuk neraka ya Rasul? Apakah mereka itu kafir kepada Allah dan Rasulnya? Maka Nabi mengatakan, lah, mereka masuk neraka bukan karena kafir kepada Allah, bukan karena nggak nutup aurat, bukan karena mereka itu tidak sholat, bukan karena mereka nggak puasa, nggak sedekah, nggak bayar zakat, bal yakfurnal ashir, tetapi perbuatan yang membuat mayoritas perempuan itu masuk neraka adalah yakfurnal ashir, banyak kufur kepada suaminya,
banyak tidak berterima kasih kepada suaminya. Idza ahsanta ilaihinad dahra, ketika ada suami yang selalu berbuat baik kepada istrinya, summa ra'at fika syai'an, lalu seorang istri melihat satu hal yang tidak menyenangkan, qalat ma ra'aitu fika khairan qattun, maka si istri ini dengan gampang mengatakan, kamu itu emang jelek orangnya, kamu itu nggak ada baiknya, kamu tuh telat terus, padahal telat ini baru sekali, ya. Ini perempuan gampang mengeneralisir, suka menggenapkan, begitu, suka membulatkan. Ya, kemarin suaminya terlambat pulang, harusnya jam 5 sore, sampai rumah jam 9 malam. Istri ngomel marah, nasi jadi dingin, sayur jadi nggak enak, istri jadi nggak selera. Suami udah minta maaf, janji nggak akan telat lagi. 3 hari kemudian telat 10 menit, ya, dan marahnya sama dengan yang telat 5 jam tadi, gitu, ya. Ketika suami bilang, ya Allah Mi, masa 10 menit sama 5 jam sama, pokoknya telat, gitu deh, ya. Nah, itu karakter perempuan, suka membulatkan, ya. Maka menjadi laki-laki itu juga harus penuh dengan kesadaran, ya, sekaligus juga ketabahan, sadar, sabar, dan tabah. Karena Nabi juga menyebutkan, man kadoma ghaidahu, siapa yang mampu menahan marahnya, wa huwa qadirun ala ayunafidahu, padahal dia mampu untuk melampiaskannya, du'iyalahu yaumul qiyamati, nanti di hari kiamat akan dipanggil oleh Allah, hatta yuhayyirullah, laki-laki ini akan disuruh milih oleh Allah. Milih apa? Min khuril in haitsu syaa, disuruh milih bidadari tercantik manapun yang dia suka, ya. Maka ini bapak-bapak, ya, hadis ini buat ibu-ibu atau buat bapak-bapak? Buat bapak-bapak. Yang suka nahan marah berarti siapa? Bapak-bapak, ya. Yang suka bikin marah berarti siapa? Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, di awal tadi saya sudah katakan tentang hidup itu adalah pilihan, ya. Orang miskin, orang kaya, orang sehat, orang sakit, orang berkedudukan, orang rendahan, orang populer, orang tidak terkenal, dua-duanya adalah keniscayaan. Dan setiap kita ada kemungkinan memasuki salah satunya atau pernah dua-duanya dengan waktu yang berbeda. Ya, kadang miskin, kadang kaya, kadang punya uang, kadang nggak punya uang, kadang kaya, sehat, kadang sakit, kadang populer, kadang amblek, ya, nama kita ditinggalkan, kadang kita punya kedudukan, kadang kita betul-betul bawahan rendahan. Ini realitas kehidupan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, satu hal yang menggembirakan bagi orang beriman, ini keyakinan kita, ini sebuah nikmat Allah yang sangat besar kepada pemeluk agama Islam, orang-orang beriman, adalah apa? Bahwa surga tidak dikapling khusus untuk kelompok golongan tertentu, tetapi surga ini dibuka lebar-lebar kepada siapapun dari orang-orang beriman yang memiliki syarat dan ketentuan, ya. Jadi kalau di Bible itu ada ayat yang berbunyi, orang kaya tidak akan bisa masuk surga Tuhan sampai ada onta masuk ke lubang jarum. Makanya mereka milih untuk menjadi biarawan yang miskin, gak punya pekerjaan, dengan alasan ingin masuk surga, dengan alasan karena orang kaya gak bisa masuk kerajaan Tuhan, ya. Dalam agama lain juga mungkin ada keyakinan tertentu tentang orang-orang miskin itu, kalau di dunia miskin ya di akhirat miskin. Ini seperti keyakinan orang-orang Arab Quraisy, gitu kan, ya, yang dimana orang-orang Arab Quraisy meyakini kalau mereka di dunia itu bahagia, mereka di dunia punya kedudukan, maka di akhirat mereka juga akan jadi orang paling kaya dan terpandang, ya. Maka kelompok-kelompok yang tidak beriman, kelompok-kelompok sekuler, liberal, yang kadang-kadang punya pikiran demikian, sampai ada, ya, mereka bisnisnya tuh bisnis rumah masa depan, yaitu kuburan, ya. Mereka bisnis kuburan, iklannya gimana? Jangan cuma waktu di dunia aja dong, tinggal di kawasan elit, ya. Mati pun harus tinggal di kawasan elit, gitu, ya. Mereka membayangkan dunia, alam akhirat seperti alam dunia. Kalau
mereka dikubur di kawasan elit. Jadi kuburannya itu ada tamannya, ada kebunnya, ada kursi, ada meja dan sebagainya. Karena mereka punya mindset kalau di dunia itu kaya, ya harusnya di alam kubur juga kaya. Lalu dibuatkanlah hal-hal simbol kekayaan. Padahal tentu saja di dunia ini berbeda dengan akhirat. Akhirat itu negeri kejutan, negeri prank, negeri yang sulit untuk ditebak. Allah menyebut dengan kata-kata yaumut taghabun. Taghabun itu kalau bahasa umumnya ya tadi ya, negeri hari prank. Kenapa disebut prank? Ketertipuan. Karena di situ khafidatur rafi'ah, ada yang direndahkan. Di dunia dulu mulia, begitu hebat, luar biasa, populer, tapi di akhirat khafidah. Tapi juga ada yang di dunia itu miskin, rendah, terpojok, terpencil, tetapi apa? Rafi'ah, ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena realitas kehidupan adalah miskin kaya, sehat sakit, senang susah dan sebagainya, ya, dan itu kita jalani, buat kita tidak terlalu penting kapan miskin, kapan kaya, kapan sehat, kapan sakit, kapan di atas, kapan di bawah. Tetapi yang paling pokok bagi orang beriman, apapun yang Allah datangkan dalam kehidupan kita, dalam semua situasi tadi, itu akan menjadi jalan paling cepat dan paling dekat menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang yang dia masuk, orang kaya yang masuk surga dengan kekayaannya, tetapi ada juga orang yang miskin masuk surga dengan kemiskinannya. Ada orang sehat yang masuk surga karena sehat badannya, tapi ada orang yang masuk surga karena sakit dan deritanya. Ada orang yang masuk surga, orang terkenal yang masuk surga karena popularitasnya, ya, menebarkan kebaikan. Tapi ada juga yang masuk surga karena dia terpencil, nggak ada yang tahu siapa dirinya, tersembunyi dari kerumunan, tapi amalannya luar biasa. Ada yang masuk surga, ya, itu dengan pekerjaan remehnya, tapi ada juga yang masuk surga dengan pekerjaan luar biasanya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, inilah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menjadi ujian bagi kita, apakah kita mampu menjadikan semua yang Allah hadirkan dalam hidup kita, kaya, miskin, sehat, sakit, senang, susah dan sebagainya tadi, sebagai jalan ke surga. Kenapa? Karena ada orang yang masuk neraka saking banyak duitnya, ada orang yang masuk neraka saking tinggi ilmunya, ada yang masuk neraka saking tampan wajahnya, ada yang masuk neraka saking banyak sakit dan deritanya, ada yang masuk neraka gara-gara dia ini orang yang sangat terkenal. Jadi mau kondisi apapun, dua-duanya berpeluang untuk masuk surga dan masuk neraka, tergantung bagaimana kita kemudian memilih dengan cara yang benar, ya. Sebagaimana kedua-duanya bisa menjadi ladang amal, maka kedua-dua situasi tadi juga bisa menjadi lubang-lubang neraka bagi kehidupan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah, tadi saya katakan, ya, Anda ketika sakit, kemudian yang dikonsumsi adalah obat yang keliru, ini bukan mempercepat kesembuhan, tetapi mempercepat kematian, ya. Begitu juga ketika Anda sedang butuh pemulihan, tetapi dosisnya kurang, maka obat itu tidak memiliki pengaruh untuk menambah kesehatan kita. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat dalam Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW itu adalah obat dan petunjuk. Dia akan memberikan jalan kalau kemudian kita ngerti bagaimana cara meracik dan cara meminumnya, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ya. Tadi saya katakan bahwa hidup ini adalah pilihan dan ujian adalah sebuah kepastian. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, walanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat wa basyirus sabirin. Ya. Betul-betul kami akan menguji kalian, wahai manusia. Bi syai'in minal khauf. Ujian kita ini nomor satu ketakutan. Ya, maka rasa aman itu merupakan nikmat. Yang kedua al-ju', lapar, berarti kekurangan makanan. Wa naqsim minal amwal, duitnya sedikit, kekurangan harta. Wal anfusi was samarat,
ada kematian, juga kehancuran kebun-kebun dan hasil panen sawah ladang kita. Maka kalau ayat ini, saya pernah ngobrol dengan saudara kita Bara Masud ya, ketika jumpa di Mekah pasca 7 Oktober. Beliau mengatakan bahwa ayat ini begitu relate dengan warga Gaza. Betul-betul mereka diuji dengan ketakutan, diuji dengan kelaparan, diuji dengan kehilangan harta, diuji dengan kematian, diuji dengan kehancuran kebun dan buah-buahan. Mereka nggak punya apa-apa, tetapi Allah menjanjikan kepada mereka, wa basyirus sabirin, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jamaah sekalian, mungkin kalau kita harus pada level mereka terlalu jauh, tetapi bukan berarti kita juga tidak bisa mencerna ayat ini dalam kehidupan kita ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang mari kita lihat kalau seandainya pilihan hidup kita, sebetulnya bukan pilihan ya, tapi realitas hidup kita itu berada di dalam situasi ujian kepahitan. Miskin, kekurangan harta, sakit, kemudian berada di bawah, tertekan dan sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan pada ayat tadi ya, walanabluwannakum bisyai'in, surat Al-Baqarah 155, di mana betul-betul setiap manusia akan mengalami ini. Tetapi Allah memberikan dua jalan keluar. Allah memberikan dua hal yang membuat orang mukmin akan bisa menikmati ujian tadi dengan sabar sekaligus juga dengan syukur. Ya. Pertama, Allah menyebutkan dengan kata-kata bisyai'in, dengan sesuatu. Allah nggak mengatakan kami akan menguji kalian dengan takut, lapar, enggak. Tapi Allah mengatakan dengan sesuatu dari rasa takut. Apa tafsir para ulama bisyai'in? Bisyai'in di sini artinya bisyai'in qalilin, dengan sesuatu yang sedikit. Jamaah sekalian, kita pernah bahas tema ini, dua hal yang membuat manusia itu stres, putus asa, sakit hati, gampang kecewa, mudah ambruk, nggak bisa mood. Yang pertama adalah salah membandingkan. Ya, salah membandingkan. Maka Allah di poin ini ingin membuat perbandingan yang membuat mata hati pikiran kita terbuka. Allah katakan apa? Kami akan menguji kamu dari sesuatu ketakutan. Kita pernah nggak Pak mengalami rasa takut? Ya. Tapi dibandingkan rasa aman kita, banyakan mana? Banyakan aman. Pernah nggak kita lapar? Pernah. Ya, bahkan ada yang nggak pernah lapar gitu kan? Ya. Dibandingkan sama kenyangnya, banyakan mana? Banyakan kenyangnya. Ibu-ibu pernah sakit? Dibandingkan sehatnya, banyakan sehatnya. Bapak-bapak pernah nggak punya duit? Sering. Oh bukan, pertanyaannya bukan nggak punya. Pernah kehilangan duit? Pernah. Dibandingkan sama nggak hilangnya, banyakan mana? Banyakan nggak hilangnya. Ya. Jamaah sekalian, yang bikin kita tadi saya katakan kecewa, sakit hati, stres, depresi, nggak bisa mood, itu bukan peristiwanya, tetapi salah membandingkannya. Ini kalau ibu-ibu saya kasih pertanyaan, ada yang bisa jawab, terus saya kasih 100.000, yang bisa jawab tadi perasaannya gimana? Senang, gitu kan ya? Wah, saya beruntung bisa jawab dapat 100.000. Yang nggak bisa jawab, saya kasih 1 juta semuanya. Nah, gimana perasaan yang dapat 100.000 tadi? Langsung kecewa, asem, aku ketipu, mungkin gitu ya. Ya. Wah, Ustadz ngeprank aku gitu ya. Ngene caranya yo rasa jawab gitu ya. Padahal tadi dia bahagia. Yang bikin kecewanya itu bukan 100.000-nya ibu-ibu. Yang bikin kecewanya apa? Dia membandingkan dengan yang 1 juta. Aku jawab udah mikir cuma dapat 100.000. Kono sing pelanga-pelongo dapat 1 juta. Gitu kan ya. Itu yang bikin dia kecewa, bukan dapat 100.000-nya. Maka hidup ini silakan Bapak Ibu sekalian, Anda akan kecewa, Anda bahagia, bukan peristiwanya, tetapi cara membandingkannya. Ya. Maka Allah mengatakan bandingkan antara lapar sama tidak lapar. Banyakan mana?
Banyakan nggak lapar, lapar dengan kenyang, banyakan kenyang. Bandingkan antara sehatmu dengan sakitmu, banyakan mana? Banyakan sehatmu. Bandingkan antara takutmu dengan rasa amanmu, banyakan mana? Banyakan rasa amanmu. Maka orang setelah membandingkan antara ujian dengan nikmat yang Allah berikan, dia akan lebih banyak syukurnya, lebih banyak bahagianya. Tetapi mereka yang salah membandingkan akan banyak menderitanya, akan banyak sakit hatinya, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hidup itu seringkali berada pada dua posisi saja, ya. Apakah kita mengenang masa lalu atau kita memikirkan masa depan? Masa lalu ini bernama memori, masa depan namanya ekspektasi, dan dua-duanya itu imajinasi, bukan nyata. Nah, seringkali yang nyata di depan mata kita itu kita lupakan, lalu kita lebih sering kecewa dan sakit hati, ya. Karenanya Allah mengingatkan kepada kita bahwa nikmat yang Allah berikan jauh lebih banyak, ya. Yang kedua yang bikin kita sakit hati, kecewa, nggak mood, depresi, itu adalah sok merasa memiliki. Inilah yang kemudian Allah ingatkan, orang yang dapat kabar gembira, orang yang bahagia adalah alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Mereka dengan penuh kesadaran mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita menyadari hidup ini adalah pilihan. Pada saat Anda mendapatkan ujian, Anda bisa ngomel-ngomel, bisa marah-marah, bisa kecewa, tapi Anda juga bisa tetap sabar, bahkan tetap bisa bersyukur, ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan apa yang Allah ingatkan pada nasihat seorang Bani Israel kepada Qarun yang mengatakan wabtaghi fima ataqallahu ad-darul akhirah. Gunakan semua yang Allah datangkan kepada kamu sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan akhirat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, masing-masing kita didatangkan oleh Allah dengan berbagai macam hal yang berbeda tadi, ya. Maka betapa merugi orang yang kemudian menyia-nyiakan semua yang Allah datangkan tadi, baik itu adalah kecukupan atau kekurangan, baik itu adalah kebaikan ataupun keburukan duniawi, ya. Kepada mereka yang hari ini sedang diuji Allah Subhanahu wa taala dengan kesempitan, kekurangan, keterbatasan dan semua hal yang tidak mengenakan, maka inilah momentum Anda untuk ihtisab, punya harapan penuh. Satu contoh, bagaimana Rasulullah SAW misalnya suatu hari melewati seorang pekerja kasar, tukang kuli panggul, ya, tukang batu yang tangannya itu sampai kapalan, ya, sampai urat-uratnya itu pada keluar semuanya. Lalu Nabi mengambil tangan sahabat tadi, bahkan dalam riwayat menciumnya. Kemudian Nabi mengatakan hadani kafani yuhibbuhumullah. Ini adalah kedua tangan yang sangat dicintai oleh Allah. Dalam riwayat lain disebutkan ini adalah kedua telapak tangan yang tidak akan disentuh api neraka. Maka saat Anda ibu-ibu ketika suaminya memang ditakdirkan Allah hanya pekerja buruh biasa atau mungkin pekerja kasar, kerjanya luar biasa, hasilnya ala kadarnya, maka coba perbuatan Nabi tadi Anda lakukan kepada suami Anda. Ketika suami pulang dengan tubuh keringetan, baunya nggak karu-karuan, ya, Anda tetap dengan senyum yang lebar mengembang mencium kedua tangannya. Mudah-mudahan kedua telapak tangan abang ini adalah telapak tangan yang tidak disentuh api neraka. Masya Allah. Kayak apa perasaan suaminya dengan, ya. Bayangkan kalau dia datang kemudian bawa duit nggak, begitu kan, ya, lemes dia, begitu kan, ya. Ibu-ibu, saya katakan ini momentum yang tidak mudah, karena tidak sedikit di antara kita yang nggak dapat kesempatan seperti kesempatan sahabat Nabi tadi, ya. Kerjanya di kantor, megangnya laptop, mana ada keringetan, ruangannya AC, gitu kan, nggak ada pegel-pegel, nggak ada capek-capek, gitu kan. Saya khawatir juga pekerja atau suami model begini termasuk yang tangannya nggak dikecup sama Rasulullah, begitu loh, ya. Karena
kerjaannya ngitung duit orang sih gitu kan. Ya, kerjanya jadi teller atau jadi kasir begitu kan, tiap hari megangin duit terus begitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah ya, maka ini momentum Anda untuk ihtisab, bahwa pada saat seperti itu berharap betul kepada Allah, yang dilakukan suami betul-betul menjadi sarana dia untuk dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan, kalau ada seorang suami laki-laki yang pergi mencari nafkah, pontang-panting malam dalam keadaan capek, letih ya, dan itu hanya pas-pasan saja buat kebutuhan keluarganya, kata Rasulullah SAW, huwa fi sabilillah, dia ini seperti mujahid di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Maka saya katakan, buat mereka yang dalam situasi seperti ini bersyukur bahwa Anda, duit yang Anda dapatkan, harta yang Anda terima itu bernilai fi sabilillah. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena ada orang-orang yang kerjanya, duitnya tidak fisabilillah. Siapa mereka? Mereka yang kerja 1 bulan hasilnya cukup buat 1 tahun. Ya, itu dia nyari duit itu sudah nggak terpikir buat anak istri. Kenapa? Udah cukup, anak istri udah berlimpah. Ya, duitnya terus buat apa? Mikir buat ganti mobil baru, mikir buat bangun villa baru, mikir buat jalan-jalan ke luar negeri, mikir buat senang-senang, mikir. Dia sudah nggak mikir lagi buat beli beras, gitu kan? Dia sudah nggak mikir lagi bayar listrik, begitu kan? Ya, kenapa? Itu sudah berlimpah. Kalau ini situasi seperti ini tidak diniatkan, maka apa? Betapa ruginya kita yang bekerja pas-pasan tapi tidak meniatkan agar rezeki kita bernilai fisabilillah, gitu ya. Padahal itu momentum yang paling gampang buat orang-orang yang miliarder, yang duitnya berlimpah, yang gajinya ratusan juta bahkan miliaran, sulit loh untuk mendapatkan pahala tadi. Ya, karena apa? Sudah nggak lagi mikir buat cari nafkah anak istri yang seperti itu. Mikirnya sudah apa namanya, imajinasi layaknya orang-orang yang magerin laut itu, begitu loh. Ya. Kira-kira yang magerin laut itu mikirin anak istri enggak? Sudah nggak mikirin lagi, begitu loh ya. Udah buat 7 turunan aja nggak habis-habis, begitu kan ya. Tapi ibu-ibu ya, mudah-mudahan, bukannya saya mendoakan mudah-mudahan ibu-ibu juga bapak-bapak termasuk kelompok yang pertama ya, enggak ya. Ya. Tapi kalau ada di antara kita yang dikategorikan Rasul sebagai kelompok yang pertama tadi, maka Rasul memberikan kabar gembira, dinarun, 1 dinar yang engkau berikan kepada istrimu dan anakmu lebih utama daripada 1 dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Dalam situasi seperti itu ya, Anda nggak perlu mikir cari amalan yang macam-macam. Maaf nih ya, orang-orang yang duitnya berlebih itu kan kadang mikir gopo meneh ya, begitu kan ya. Ya, sementara yang pas-pasan tadi gajinya cuma 1 dinar, itu kemudian habis buat kebutuhan bulanan, tapi sama Rasul dijanjikan apa? Lebih utama daripada infak ke Gaza, lebih utama daripada infak ke Palestina. Tapi tolong hadis ini jangan ditelan mentah-mentah kemudian nggak pernah infak ke sana, itu juga keliru gitu loh ya. Karena ini hanya berlaku buat orang-orang tertentu, situasi tertentu, kondisi tertentu, tidak berlaku di sepanjang waktu. Kalau ini kemudian diumumkan, maknanya nggak bakal ada yang infak Palestina nantinya, gitu ya. Nggak ada yang infak buat kerabat dan orang lain nantinya. Semuanya pokoknya gue bojo, gue anak, ya. Tapi buat orang tertentu yang untuk anak istri saja pas-pasan bahkan kurang, maka masya Allah ini nikmat yang Allah berikan pada dia. Walaupun sekali lagi tadi hidup adalah pilihan. Ketika Anda ada yang ditakdirkan Allah lebih daripada sekedar kebutuhan bulanan, lebih daripada sekedar buat urusan minum dan makan, maka di sini Anda ketika memilih untuk bersabar di dalam menggunakan hartanya, tidak digunakan untuk yang melebihi kadar dan kapasitasnya, pahala Anda bisa lebih besar dari orang miskin yang kekurangan. Ya, maaf kalau dalam ilustrasi kira-kira gambarannya begini. Kalau ada orang yang UMR kok makannya tuh tahu tempe kerupuk, itu kan banyak yang tahan dan banyak yang biasa gitu ya. Ya memang segitu mampunya. Tapi kalau gajinya ratusan juta bahkan miliaran kok tahu tempe kerupuk, kira-kira betah nggak? Nggak betah. Ya,
Maka di sini Bapak Ibu sekalian ada satu ayat, ya, ada satu ayat yang mengindikasikan tentang keutamaan orang yang punya kemampuan tetapi dia bersabar. Kalau miskin sabar itu banyak, tapi kaya sabar itu berat, gitu kan? Ya, kaya kok disuruh sabar, ya. Ini pahalanya lebih besar daripada miskin yang sabar. Kenapa? Para ulama menjelaskan sabar itu ada dua, ada sabar ijbari dan ada sabar ikhtiari. Sabar ijbari itu sabar yang terpaksa, sedangkan sabar ikhtiari sabar yang punya pilihan lainnya. Maka sabarnya Nabi Yusuf ketika dijebloskan ke dalam sumur itu sabar ijbari, terpaksa, nggak bisa apa-apa lagi, adanya cuma bisa pasrah. Sedangkan sabarnya Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaiha itu sabarnya ikhtiari, karena Nabi Yusuf punya banyak pilihan. Menerima tawarannya tentu sangat menggiurkan, meladeninya tentu sebuah kenikmatan, memenuhi keinginan majikannya nanti bisa dapat tambahan uang dan sebagainya. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu, ya, bahkan berlari, bahkan dengan perbuatannya Nabi Yusuf harus dipenjara sampai 15 tahun padahal dia nggak salah apa-apa, begitu ya. Dan itu sabarnya lebih besar pahalanya daripada sabarnya Nabi Yusuf ketika dijebloskan ke dalam sumur oleh kakak-kakaknya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, ada ayat dalam surat Al-Hujurat ketika Allah mengatakan innal ladzina yaghudduna aswatahum inda Rasulillah ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratun wa ajrun alim. Sesungguhnya orang yang mampu merendahkan suaranya ketika berbicara dengan Rasulullah, mereka itulah orang-orang yang hatinya diuji dengan keimanan dan ketakwaan. Maka orang seperti ini akan mendapatkan pahala, ya, mendapatkan ampunan yang luas dari Allah dan mendapatkan pahala yang sangat besar. Apa kata para ulama tentang tafsir ayat ini? Jadi kisahnya dulu kata para mufasir, ada sahabat, kalau mungkin sekarang itu rasnya ras Medan atau Batak gitu ya. Kalau berbicara apa? Keras, tinggi. Tapi itu nggak marah-marah. Memang ngomongnya normalnya kayak begitu gitu loh. Ya, suka teriak-teriak. Karyawan pabrik besi begitu kan ya, yang rame sekali suasananya bising. Bisa nggak ngomong bisik-bisik Bu? Nggak bisa. Mesti kalau manggil apa? Teriak-teriak, keras-keras begitu. Lah, kultur dia dalam keluarganya, dalam lingkungannya, dalam masyarakatnya sudah terbiasa ngomong keras-keras. Nah, ketika masuk Islam, dia dekat dengan Rasulullah, ngomongnya juga sama seperti bentak-bentak. Itu dinilai tidak beretika. Tapi dia nggak bermaksud bentak-bentak. Memang sudah kultur dan bawaan dari sejak kecil gitu kan, ya. Tapi ayat ini turun. Innal ladina yaghudduna aswatahum. Sesungguhnya orang yang mau merendahkan suaranya ketika berbicara dengan Rasulullah itu orang yang imannya dan ketakwaannya diuji. Dan orang seperti itu dan dia mampu tidak berbicara teriak-teriak, pahalanya sangat besar, ampunannya sangat luas. Maka para ulama menjelaskan orang ini beda pahalanya dengan warga Solo yang lemah lembut kalau ngomong. Gitu loh ya. Kenapa? Orang Solo kalau ngomong lemah lembut itu butuh energi nggak? Nggak perlu, memang dari kecil sudah kayak begitu, enje dan sebagainya. Itu memang lemah lembut. Lah kalau orang-orang yang dari kecilnya tuh udah teriak-teriak kayak gitu, disuruh lemah lembut gimana coba? Wah, itu dia nahan diri, ya. Makanya Nabi Yusuf itu, ya, pahala terbesarnya salah satunya adalah ketika menahan diri dari godaan Zulaiha. Muda, ganteng, pinter, ya, mempesona, jauh dari keluarga, nggak ada yang kenal dia. Nah, kok kemudian dia mampu menahan godaan perempuan yang begitu nafsunya luar biasa, ya. Ini dikatakan jihadnya Nabi Yusuf menahan hawa nafsu itu jihad yang paling besar, ya. Lalu kalau ada di antara kita yang maaf ya, tampang nggak laku, penampilan nggak menarik, terus ngomong alhamdulillah saya selamat dari godaan wanita. Lah yang goda kamu tuh siapa? Gitu ya. Gitu loh ya. Yang godain kamu tuh siapa gitu ya. Oh, nggak ada yang godain gitu kan ya.
Ya, jadi ya maksud saya begini, bukan berarti dia nggak berpahala, cuman amalan itu biasa gitu loh. Ya, tadi saya katakan kalau orang yang nggak punya makanya tahu tempe gerobak tahu itu biasa. Tapi orang yang beli kambing bisa, beli sapi bisa, makan di restoran bisa. Lah kok milihnya di kaki lima, gitu kan ya? Ini bukan apa namanya pekerjaan yang gampang karena dia memilih pilihannya banyak, begitu kan? Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Nah disinilah tadi ya ada dua pilihan. Kalau Anda berada dalam situasi yang sempit, berada dalam situasi yang berat, susah, ihtisablah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini momentum saya fi sabilillah dengan menafkahi keluarga, anak istri, walaupun pontang-panting, walaupun beratnya luar biasa. Kenapa? Tadi lebih afdol dari fi sabilillah. Ini akan menghapuskan dosa-dosa. Tapi pada saat Anda berkecukupan, ihtisabnya beda lagi. Ini pahalanya lebih besar daripada orang miskin yang sabar. Ini nilainya lebih tinggi di sisi Allah daripada mereka yang sabarnya ijbari, terpaksa. Sementara kita sabarnya adalah ikhtiari. Ya, orang sakit itu keinginannya cuma satu, sembuh gitu loh. Tapi ini orang sehat keinginannya macam-macam Pak, gitu loh ya. Pengen mangan ini, pengen jalan-jalan ke sana, pengen apalagi, pokoknya semua kepengin. Kalau orang itu sehat, ada duit dan sebagainya, ya. Maka ketika ada orang yang seperti ini, kok dia bersabar, dia tidak minta neko-neko kepada Allah Subhanahu Wa Taala, pilihannya adalah tentang akhirat. Ini pahalanya lebih besar, ya. Maka tadi kita katakan bahwa pilihan hidup ini yang akan membuat kualitas hidup kita menjadi berbeda antara satu dengan yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya terkait juga dengan bagaimana kita menjadikan semua peluang ini adalah nikmat dan karunia ataupun jalan bagi kita menuju surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang cara kita memilih, ya, dan itu disesuaikan dengan keadaan kita. Surga tadi bisa dimasuki melalui jalan puasa karena kita memang lapar. Tapi juga bisa dimasuki dengan mengenyangkan perut dan mengenyangkan perut anak istri kita, mengenyangkan perut tetangga-tetangga kita, mengenyangkan perut saudara-saudara kaum muslimin yang lain. Itu juga bisa kenyang. Itu juga bisa masuk surga. Surga itu bisa masuk surga dengan sakit kita. Tetapi surga bisa kita raih dengan sehatnya kita, sehingga kita bisa sholat berjamaah, bisa baca Quran lebih banyak, bisa haji umroh, bisa membantu dan sebagainya, ya. Maka di sini yang lebih penting bagi orang beriman adalah bagaimana kemudian dia memanfaatkan peluang itu dengan sebaik-baiknya, ya. Karena apa? Karena memang ada orang-orang yang justru yang terjadi pada saat dia miskin dan susah, dia justru membuang kesempatan itu untuk menjadikan jalan kebaikan. Sebagaimana ada orang yang diberi kekayaan, kecukupan dan ketenaran, justru dia lupa daratan. Dia malah menyia-nyiakan kebaikan tadi, kesempatan yang ada di depan mata justru tidak dijadikan sebagai ladang kebaikan. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, di sini ya, fenomena orang yang salah minum obat, fenomena orang yang salah dosis obat ini membuat kehidupan kita menjadi semakin tidak baik. Ya, contoh begini. Kalau ada saya kemarin mengisi tema kajian tentang ya kaya, bertakwa, mulia, ya. Sebagian jamaah itu ada yang kemudian apatis. Bukankah penghuni surga itu orang-orang miskin, Ustaz? Gitu kan ya. Bukankah orang-orang kaya itu nanti tertahan di surga, nggak bisa masuk bersama orang-orang miskin? Bukankah kebanyakan penghuni surga itu orang-orang lemah? Ya. Maka kalau kita kemudian menjadi orang-orang kaya, orang-orang berduit, orang begini, bukankah itu akan menjauhkan kita dari cepatnya masuk surga? Nah, jemaah yang dirahmati Allah, ini saya katakan yang bikin kita nggak sembuh-sembuh itu bukan karena salah obatnya, tetapi apa? Salah minum obatnya. Saya ambil contoh. Kalau misalnya ada seorang laki-laki, ya, mudah-mudahan bukan suami di antara ibu-ibu, dia pemalas, nggak bertanggung jawab, etos kerjanya lemah,
sukanya mengandalkan bantuan orang lain, ya, nggak punya inisiatif dan kreativitas, ya, banyak mengeluhnya. Terus tiap hari ikut pengajian temanya zuhud, qanaah, sabar, zuhud, qanaah, sabar, zuhud, qanaah, sabar. Kira-kira rumah tangganya makin bagus atau ambiar? Ya. Bukan tema zuhud qanaahnya yang salah. Ini dosis, ini obatnya keliru begitu loh, ya. Obatnya keliru. Harusnya kalau ada yang seperti ini, dia harus banyak mengikuti kajian motivasi, tanggung jawab, kredibilitas, inovasi, kerja keras, baru penyakitnya akan sembuh, ya. Nah, kalau ada orang-orang yang tiap hari itu 24 jam dari mulai bangun tidur sampai tidur, bahkan mimpinya aja tuh cari duit terus gitu ya. Ini orang-orang kayak begini kudu ngaji tentang zuhud, qanaah, ya, mencari dunia secukupnya. Itu harus kayak gitu buat terjadi keseimbangan. Maka begini Ibu sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada kalimat menarik dari seorang komika, Abdur namanya ya. Mungkin pernah dapat konten ini ketika beliau mengatakan, saya ngerti kapan saya ini harus dengerin ceramah Ustadz Abdul Somad, kapan saya harus dengerin ceramahnya Ustadz Adi Hidayat, kapan waktunya saya mendengerin Gus Baha, kapan waktunya saya mendengerin ceramahnya yang lucu-lucu, ya, kapan waktunya juga saya mendengarkan ceramahnya Ustadz Fulan, Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Sebetulnya sama Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi ceramah, kajian, ilmu yang kita serap itu adalah nutrisi buat hati dan pikiran kita, begitu juga dengan menu dan suplemen sehari-hari. Kambing itu bagus nggak? Bagus. Apa Jok, pagi siang malam makan beratnya, cemilannya kambing terus. Apa Jok bagus? Ya nggak enak, ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada orang kok, ayo ngaji yang ini, ngaji kok yang itu terus ya, sekali-kali yang serius misalnya, ngaji yang tegang begitu kan ya. Ya ada orang-orang tertentu yang hobinya camilan terus begitu kan. Ya, tapi bagus nggak kalau camilan terus Bu? Nggak bagus. Sesekali itu makanan yang bergizi, makanan yang berserat kan begitu. Ya, tapi juga jangan yang daging terus dia, jangan begitu ya. Kenapa? Tubuh kita ada situasi di mana cukup teh hangat dengan satu gorengan, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita harus makan buah-buahan. Kadang-kadang kita harus makan yang wah ini daging beneran, ya. Isinya daging semua, kan kajian yang isinya daging semua ada. Yuk pisan-pisan nenek tulang sama ininya lah, apa namanya, gaji-gajinya lah begitu ya. Jangan yuk daging semuanya gitu kan ya. Jamaah yang dirahmati Allah, begitulah kira-kira dalam hidup kita ya. Sesekali dalam situasi tertentu kita ini akan menjadi baik ketika apa? Semua itu kita jadikan peluang untuk menjadi ladang amal kita. Tidak semuanya kemudian semua harus yang sifatnya serius, semuanya harus sifatnya betul-betul dipandang sebagai amalan terbaik. Lalu kemudian orang itu kerjanya hanya sholat, ngaji, zikir, doa, sholat, ngaji, zikir, doa, umroh dan sebagainya. Kadang-kadang kita perlu merileks ya. Dan Rasulullah SAW itu menyebutkan diantaranya watibun nafsi minan ni'am, suasana hati yang bergembira itu diantara nikmat yang harus kita jaga. Di pertemuan yang lalu kan kita ngebahas tentang apa? Jalan-jalan, traveling gitu kan ya. Ada yang tanya sama saya, Ustadz, gimana hukumnya kalau orang itu hobi berburu kuliner gitu ya. Ada menu paling enak dimanapun dikejar, sampai dia harus pergi kadang-kadang 1 hari 2 jam, 3 jam hanya untuk menikmati teng-teng Pak Fulan, sate Pak Fulan, atau menu sebelahnya ini. Itu dia menghabiskan waktu untuk yang demikian ya. Maka saya katakan secara umum kaedahnya apapun yang berlebihan pasti nggak baik. Ini harus menjadi catatan. Yang kedua, nah ini masing-masing orang itu punya tibun nafsi yang berbeda-beda. Masing-masing orang itu punya suasana mood, good mood ya, suasana hati yang nyaman itu berbeda-beda ya. Wisata kuliner itu termasuk diantara sarana yang memperbaiki mood, terutama buat emak-emak yang judek di rumah ya. Itu seneng banget kalau diajak ayo
gitu kan ya. Kemana biaya pokoknya ikut begitu ya. Kadang-kadang ibu-ibu tuh Pak marah, ngomel, bukan apa gitu, lapar gitu loh ya. Ya, pengen sesuatu yang berbeda gitu kan ya. Oh ternyata ngeleh toh ya. Dari tadi kok bawaannya emosi, terus begitu dibawa ke tempat tertentu langsung fresh begitu ya. Nah maka kalau, nah ini pentingnya lagi niatnya. Kalau ada orang yang berniat untuk memenuhi selera perutnya, wisata kulinernya, supaya demi menjaga kewarasan hatinya, ya, supaya hatinya riang gembira, supaya wajahnya berseri-seri, dengan niat seperti itu, maka dia akan berpahala. Karena Nabi kan saya mengatakan apa? La tahtakironna minal ma'ruf walau antal qa'ahoka biwajhin tolkin. Jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ini bapak-bapak punya tanggung jawab berat untuk membuat istri wajahnya berseri-seri gitu ya. Ya, wajahnya selalu ceria, bahagia, senyum dan sebagainya ya. Ya pokoknya apa yang membuat mereka bisa kayak begitu gitu kan ya. Kenapa? Karena itu sarana dia untuk mendapatkan pahala. Kan kita nggak suka melihat wajah cemberut, melihat orang yang selalu marah, wajahnya kusam, itu kita nggak suka gitu kan. Kita suka dengan mereka ini yang wajahnya gembira dan ceria ya. Dan memang dalam Islam ini sangat disunahkan. Nah apa yang membuat seseorang bisa kayak begitu, itu juga menjadi ladang amal ya. Maka kalau ada di antara jamaah yang kok punya hobi kayak gitu ya, hobinya cari wisata kuliner tertentu, jangan lupa untuk berniat. Bukan sekedar mengenyangkan perut dan syahwat, bukan sekedar ini duit mau diapain ya, bukan sekedar itu. Tetapi niat kita adalah tadi watibun nafsi minan ni'am. Ini di antara nikmat Allah yang harus dirawat, dijaga, dan itu adalah ladang pahala kita. Ala kulli hal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berangkat daripada hidup ini adalah pilihan Anda. Sekarang mau memilih surga ini dari jalur yang mana? Mungkin kalau dikasih tawaran ya, maunya itu surga ditempuh dengan cara sehat, kaya, bahagia, apalagi ya, populer, kemudian posisinya di atas, begitu kan? Itu maunya kita, ya, maunya kita demikian. Tetapi maunya Allah belum tentu demikian. Maka yang paling tepat adalah apa kondisi kita saat ini, lalu kemudian kita menyesuaikan ya. Sebab kalau tidak menyesuaikan pasti akan jadi musibah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita jalan kaki itu normalnya kecepatannya berapa? Paling 5 kilo per jam ya. Kalau kita lari bisa sampai 7 kilo, 8 kilo per jam. Tapi kalau emak-emak mungkin 3 kilo per jam. Tapi kalau Anda naik sepeda ontel bisa 15 kilo per jam. Kalau Anda naik motor bisa 40, 50, 60. Tergantung jalannya di mana. Kalau Anda naik mobil di jalan tol bisa 100 per jam. Tapi kalau Anda naik pesawat bisa 600, 700 per jam. Ya. Apa maknanya? Anda akan celaka kalau naik sepedanya ontel kok kecepatannya 100 km per jam. Begitu loh ya. Sepedanya ringsek, nabrak orang, gitu kan ya. Itu kalau sepeda ontel kecepatannya 100 km per jam. Tapi Anda juga akan ketabrak kalau naik Pajero Sport di jalan tol kok 10 km per jam, gitu loh. Maksudnya apa? Wajar nggak kira-kira kalau ada orang kaya, miliarder, terus kok belinya Pajero, itu wajar nggak? Wajar gitu. Lah kalau UMR kok Pajero itu, kira-kira musibah nggak hidupnya? Ya, akan jadi musibah begitu loh ya. Nggak ada yang buruk dengan ontel, motor atau Pajero atau Alphard, nggak ada yang buruk. Yang buruk ketika tidak tepat waktu, tempat dan situasinya. Ngapunten nggih, kalau ada orang yang kaya raya, miliarder ke masjid bajunya compang-camping, naik sepeda ontel bobrok, itu kira-kira pantas nggak? Innallaha yuridul abda ayyura min athari ni'amihi. Allah itu sangat suka pada seorang hamba yang bekas-bekas nikmat dan karunia-Nya itu diperlihatkan, gitu ya. Jangan kemudian dia tidak menampakkan
bekas-bekas nikmatnya sama sekali, seakan-akan orang paling menderita, paling susah dan sebagainya. Ya, bedakan antara tawadhu dengan dia pelit terhadap dirinya sendiri, ini perlu dibedakan. Ya, karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ini berpengaruh sekali ya pilihan-pilihan hidup kita untuk bisa mendapatkan pahala, untuk bisa mendapatkan kebaikan. Kombinasi antara ilmu, ketepatan pilihan, kemudian niat yang jujur, itu nanti yang akan membedakan nilai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya jamaah yang dirahmati Allah, ya, Rasulullah menyebutkan dalam satu riwayat, ni'mal abdu, ya, sebaik-baik hamba, idza un'ima syakara, ketika dia mendapatkan nikmat yang berlimpah, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza betuliya sabara, apabila mendapatkan kondisi ujian yang memberatkan, dia bersabar dengan itu semuanya. Wa idza aznaba istaghfara, dan apabila dia berbuat salah dan dosa, dia meminta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Siklus hidup kita itu cuma itu aja. Dapat nikmat syukur, diuji sabar, berbuat dosa istighfar. Terusin, ya. Nah, kalau kemudian dapat nikmat kufur, dapat ujian ngeluh, berbuat dosa ngelunjak. Nah, ini adalah siklus hidupnya orang yang celaka, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, demikian kajian kita pada kesempatan pagi ini tentang hidup adalah pilihan, ujian adalah sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita ini menjadi jalan terdekat kita menuju ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.